Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa KKL 1, hari ini saya akan menjelaskan tentang hidrologi kawasan Kars Gunung Sewu sebagai penjelasan tambahan sekaligus meneruskan penjelasan sebelumnya yang disampaikan oleh Prof. Eko Haryono. Topik ini akan melengkapi pembahasan sebelumnya, yakni geomorfologi Kars di Said Ngingrong ya. Kemudian saya akan menjelaskan secara regional dulu, kemudian nanti juga akan kita singgung secara khusus pada hidrologi di Said Ngingrong. Baik, kawasan Kars Gunung Sewu membentang di bagian selatan Jawa, di bagian tengah ya, meliputi 4 kabupaten, yakni Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian ada Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah, dan paling timur adalah di Kabupaten Pacitan yang masuk di Provinsi Jawa Timur. Kawasan Kars Gunung Sewu ya, bagian barat dibatasi oleh Graben Bantul ya. Juga sebagian atau sedikit dari bagian barat dari Kars Gunung Sewu adalah dibatasi pegunungan Baturagung ya di sebagian wilayah Kabupaten Bantul. Kemudian di bagian utara dibatasi oleh Cekungan Wonosari ya, tempat di mana ada kota Wonosari di sana. Kemudian ada pegunungan Panggung Masif ya di sebelah utara daerah Ponjong ya. Kemudian ada Cekungan Baturetno ya, tempat di mana ada Waduk Wonogiri atau Waduk Gajah Mungkur, dan di bagian timur ya dibatasi dataran aluvial dari kota Pacitan ya, ada Pantai Telengria di bagian timur. Nah, ini secara khas nampak di bagian selatan sebagai sebuah tinggian ya. Bagian ini oleh Van Bemmelen disebut sebagai Plato Selatan Jawa ya, karena merupakan bagian tinggian yang terletak di bagian selatan Jawa. Kemudian dari citra penginderaan jauh, misalnya dari citra Landsat ini, misalnya kita bisa melihat ya, kawasan Kars Gunung Sewu itu memang memiliki kenampakan yang berbeda, sehingga kita bisa membedakannya secara langsung dengan wilayah di sekitarnya. Nah, kemudian secara geologi ya, ini kawasan Kars Gunung Sewu tersusun atas batu gamping yang masuk di dalam formasi Wonosari dan Wunung ya. Nah, meskipun kalau kita lihat tadi di bagian utara ya, di utara dari Kars Gunung Sewu tadi ada Cekungan Wonosari, ternyata formasi yang menyusun itu dalam peta geologi yang lama itu disebutkan formasinya masih sama, yakni formasi Wonosari. Meskipun demikian, pada publikasi tahun 2009 yang dipublikasikan oleh Pak Surono, juga pada peta skala 1:50.000 lembar Wonosari Semanu yang diterbitkan oleh Badan Geologi, bagian yang masuk di dalam Cekungan Wonosari itu sekarang digabungkan menjadi formasi kepek ya. Terlepas dari itu, pada penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa meskipun satu formasi ya, keduanya yakni kawasan Kars Gunung Sewu dan Cekungan Wonosari memiliki karakteristik batuan yang berbeda, yakni karena berkembang pada lingkungan lagun ya, pada Cekungan Wonosari tersebut berkembang gamping yang berlapis. Kemudian karena sejarah geologinya ya, kawasan Cekungan Wonosari ini tidak berkembang menjadi kawasan Kars. Nah, nanti akan kita jelaskan dampaknya terhadap hidrologi kawasan Kars di Gunung Sewu. Baik, secara regional ya, kawasan Kars Gunung Sewu ini kalau kita potong arah utara selatan itu kita mendapatkan
potongan seperti ini. Pada bagian utara, yakni pada sebelah kiri, ya, gambar kita tulisi imbuhan alogenik. Kemudian di sebelah selatan, yakni di sebelah kanan, ini dibatasi oleh laut atau Samudra Hindia. Nah, arah alirannya adalah menuju ke selatan, khusus di bagian tengah dari Kars Gunung Sewu di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ini ada dua imbuhan. Jadi untuk kawasan Kars, imbuhan air tanah atau imbuhan air di kawasan Kars itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah imbuhan alogenik dan yang kedua adalah imbuhan autogenik. Imbuhan alogenik adalah ketika air tanah itu diimbuh oleh imbuhan yang berasal dari luar kawasan Kars. Jadi imbuhan alogenik ini berasal dari luar kawasan Kars. Dalam hal ini adalah dari Cekungan Wonosari atau nanti pada zona atau subsistem hidrogeologi Ponjong itu diimbuh dari Panggung Masif. Jadi intinya diimbuh dari luar kawasan Kars. Sedangkan yang kedua itu imbuhan autogenik, yakni imbuhan yang berasal dari kawasan Kars itu sendiri, yakni dari hujan yang jatuh di kawasan Kars kemudian masuk melalui sinkhole, ya. Masuk melalui sinkhole atau shaft, kemudian menjadi satu di dalam sistem sungai bawah tanah atau saluran konduit. Nah, sedangkan sungai alogenik itu nanti merupakan sungai permukaan, ya, sungai di permukaan, kemudian masuk melalui swalet atau ponor, ya, masuk ke dalam sungai bawah tanah. Nah, ini gambaran secara umum bahwa kawasan Kars Gunung Sewu memiliki dua imbuhan, yakni dari luar kawasan Kars dan dari dalam kawasan Kars sendiri. Kemudian kawasan Kars Gunung Sewu ini menumpang di atas batuan non-karbonat, ya. Kemudian nanti beberapa mata airnya muncul melalui mata air epikars, ya. Ini sudah dijelaskan pada mata kuliah hidrologi pada pertemuan ke-12 pada topik hidrologi Kars, dan keluar juga melalui mata air Kars yang berada di pinggir pantai, yakni kalau di Gunung Sewu misalnya adalah mata air di Pantai Baron. Nah, kemudian ketika kita membahas tentang imbuhan alogenik tadi, ini pada kawasan Kars Gunung Sewu ini kita sudah batasi di Cekungan Wonosari, itu ada wilayah ini, ya, dengan outlet berupa titik-titik berwarna merah. Itu adalah lokasi di mana sungai permukaan masuk ke dalam sistem sungai bawah tanah. Nanti akan menjadi satu di dalam sistem sungai bawah tanah di kawasan Kars Gunung Sewu. Kemudian di bagian kanan atas itu ada wilayah, ya, dengan batas warna merah. Itu adalah kawasan yang mengimbuh subsistem hidrogeologi Ponjong atau Ponjong subsistem. Jadi air hujan jatuh kemudian mengalir melalui sungai alogenik di Panggung Masif, kemudian akan masuk melalui ponor-ponor menjadi satu dengan sungai bawah tanah di Ponjong subsistem. Sama seperti di Wonosari subsistem ini. Kemudian ketika kita membicarakan kawasan Kars Gunung Sewu, ya, ini oleh beberapa ahli, misalnya oleh Prof. Eko Haryono dan Profesor Sari Bahagiarti Kusuma Yuda dari UPN, ini saya coba gabungkan. Ada beberapa pembagian subsistem hidrogeologi. Jadi karakter-karakter yang terbentuk di masing-masing subsistem ini unik, ya, sehingga pada bagian ini diklasifikasikan sebagai subsistem hidrogeologi sendiri-sendiri, gitu, ya. Kawasan Kars Gunung Sewu dibagi menjadi panggang subsistem, ya. Kemudian ada Wonosari Bribin Seropan subsistem, atau beberapa peneliti menyebut
Wonosari Baron subsistem. Kemudian ada Ponjong subsistem, ini wilayah yang terangkat di sekitar Panggung Masif ya. Kemudian ada Sadeng subsistem, kemudian ada Pracimantoro Giri Tontro subsistem, ini di kawasan Kars Wonogiri. Dan yang paling timur di kawasan Kars di Kabupaten Pacitan itu dikategorikan menjadi Donorjo Pringkuku subsistem. Nah, masing-masing subsistem ini punya karakteristik sendiri-sendiri terkait dengan hidrogeologinya. Misalnya pada subsistem Ponjong ini mata air muncul dengan debit yang besar-besar menuju ke arah barat, yakni menuju Basin Wonosari. Tetapi pada sebagian kecilnya juga mengalir ke arah selatan, ya masuk ke dalam sungai bawah tanah SBT atau sungai bawah tanah Bribin. Kemudian pada subsistem Panggang misalnya didominasi dengan keluarnya mata air dengan debit yang relatif kecil ya, mengalir ke arah utara, ke arah barat dan ke arah selatan. Ini berbeda dengan karakter subsistem yang lain seperti misalnya Wonosari Baron atau Wonosari Bribin Seropan yang dominan mengalir ke arah selatan dan didominasi oleh sungai bawah tanah dengan ukuran yang besar. Misalnya nanti akan muncul pada mata air di Ngobaran dan mata air di Pantai Baron. Kemudian di Pracimantoro Giri Tontro ini muncul mata air besar yang mengalir ke Cekungan Batu Retno dan seterusnya. Jadi untuk kawasan Kars Gunung Sewu dibagi menjadi beberapa subsistem di mana masing-masing subsistem ini memiliki karakteristik hidrogeologi yang berbeda-beda. Nah, arah aliran air tanah di kawasan Kars Gunung Sewu ini digambarkan menjadi garis berwarna biru tebal ya. Ini ada yang di subsistem nomor 3, ini ada subsistem Ponjong, ini mengalir ke arah barat ya, menuju ke Cekungan Wonosari. Kemudian di bagian nomor 2 misalnya ini Wonosari Baron atau Wonosari Bribin Seropan ini mengalir ke arah selatan, kemudian keluar sebagai mata air atau resurgence di pantai selatan atau Samudra Hindia. Kemudian pada subsistem yang nomor 1, yakni subsistem Panggang ini mengalir ke arah utara. Misalnya kita tahu ada Gua Cerme, kemudian ada mata air Guntur ya. Kemudian ada juga yang mengalir ke arah barat ya, misalnya mata air Beji ya. Kemudian di sebagian mata air yang muncul di bagian timur dari Pantai Parangtritis atau di bagian utara dari Pantai Parangdok. Nah, ini adalah mata air yang berasal dari subsistem hidrogeologi Panggang. Nah, aliran air tanah ya pada sungai bawah tanah yang sistemnya cukup besar ya dikenal dengan sistem bawah tanah Bribin Baron adalah salah satu sistem yang paling besar di kawasan Kars Gunung Sewu ya. Hasil penelitian yang dilakukan sejak tahun 79 sampai 84 itu oleh McDonald and Partner, kemudian dilanjutkan oleh penelitian-penelitian terbaru sampai saat ini menghasilkan arah-arah aliran air tanah ya yang diprediksi seperti ini. Jadi ini bukan sungai bawah tanahnya seperti itu, tetapi arah prediksi dari konektivitas antara beberapa gua dan mata air. Nah, warna merah itu menunjukkan hasil dari tracer test, jadi digunakan larutan dye tracer atau larutan pelacak ya, punya warna misalnya uranin warnanya hijau, rodamin warnanya merah, kemudian tinopal ya warnanya cenderung warnanya hijau toska atau putih ya. Nah, itu kemudian digunakan, kemudian dipasang alat atau kemudian dilakukan pengamatan visual. Nah, kemudian nanti diketahui apakah satu sungai bawah tanah itu terkoneksi dengan gua atau mata air dan sebagainya.
Nah, ini diketahui seperti ini, yakni di subsistem hidrogeologi Ponjong di bagian atas itu punya sistem sendiri, yakni muncul di resurgence atau mata air Gremeng dan Beton dan beberapa mata air lainnya seperti Sumber Ponjong, kemudian Gedaren dan sebagainya. Kemudian ada sistem besarnya adalah sungai-sungai bawah tanah, sungai-sungai permukaan yang masuk ke dalam sungai bawah tanah kemudian muncul di mata air Baron. Nah, ini adalah sistem sungai bawah tanah yang paling besar di Kabupaten Gunung Kidul, khususnya di kawasan Kars Gunung Sewu. Nah, di lokasi Ngingrong itu adalah salah satu lokasi di sini pada kursor ini. Ini adalah salah satu sungai ya, yang dari sungai permukaan kemudian masuk di sebelah utara dari Ngingrong, kemudian muncul terekspos sedikit di Ngingrong, kemudian nanti masuk lagi ke dalam sistem sungai bawah tanah. Jadi Ngingrong posisinya berada pada peralihan antara Cekungan Wonosari dengan kawasan Kars Gunung Sewu. Nah, ini secara garis besar mengapa kemudian yang muncul sungai bawah tanah dengan ukuran yang besar berada pada subsistem Wonosari Baron atau Wonosari Bribin Seropan, karena pada bagian tersebut ini mengalami batuan dasarnya mengalami penurunan ya, sehingga terjadi konsentrasi aliran sungai bawah tanah pada wilayah tersebut ya. Jadi mengalir menuju wilayah yang cenderung lebih rendah. Jadi karena memungkinkan terbentuknya drainase vertikal yang lebih dalam sehingga terbentuk sungai bawah tanah yang besar di subsistem hidrogeologi Wonosari Baron. Nah, kemudian ketika kita melihat ya, tadi lokasi Ngingrong adalah pada batas antara Cekungan Wonosari dengan kawasan Kars Gunung Sewu, di mana keduanya ini ternyata dibatasi juga oleh sebuah patahan. Dan secara geomorfologi ini pada Basin Wonosari ini tidak berkembang kawasan Kars, sedangkan pada kawasan Kars Gunung Sewu ini berkembang menjadi perbukitan Kars ya, seperti ini. Kemudian Ngingrong ini posisinya di perbatasan antara keduanya, sehingga tadi di sebelah utara dari Ngingrong tadi itu masih muncul sungai permukaan yang kemudian masuk ke dalam sistem sungai bawah tanah melalui Ponor di sebelah utara dari Gua Ngingrong. Baik, yang kedua adalah subsistem hidrogeologi Ponjong ya. Subsistem hidrogeologi Ponjong ini sedikit berbeda dengan kawasan Kars di Gunung Sewu, yakni dengan karakteristik berbatasan langsung dengan gunung api yang berumur tersier. Nah, di dalam publikasi yang disampaikan oleh Profesor Sutekno Bronto ya, dari Badan Geologi, ini menyebutkan bahwa wilayah di utara subsistem hidrogeologi Ponjong ini tersusun atas batuan-batuan gunung api purba, yakni ada panggung ancient volcano atau gunung api purba Panggung, kemudian gunung api purba Manyaran, gunung api purba Wuryantoro, dan gunung api purba Wonodadi. Nah, keseluruhan dari material vulkanik yang diendapkan pada wilayah di sebelah utara subsistem hidrogeologi Ponjong dikenal sebagai formasi semilir ya, formasi semilir. Juga ditemukan jejak dari gunung api purba Semilir ya pada wilayah ini yang memiliki letusan yang sangat eksplosif ya, di mana pusat erupsinya berada di lokasi ini, yakni di Kabupaten Wonogiri, tetapi letusannya dapat kita lihat salah satunya pada formasi Semilir yang terekspos di lokasi wisata Tebing Breksi di Berbah, Sleman ya. Itu cukup jauh, tapi
ketebalannya sangat tebal sekali, menunjukkan adanya letusan yang sangat eksplosif ya, yang oleh Alan Smith ya dari Inggris ini disebutkan sebagai super volcano semilir yang letusannya setara dengan gunung api Toba ya. Nah, ini pada subsistem hidrogeologi Ponjong ini dipengaruhi oleh sungai alogenik yang berasal dari kawasan gunung api di bagian utaranya, kemudian masuk ke dalam subsistem hidrogeologi Ponjong. Sebagian nanti akan keluar ke bagian barat, yakni masuk ke Basin Wonosari, dan sebagiannya lagi akan mengalir ke sebelah selatan ya, sebelah selatan, kemudian bergabung ke sistem hidrogeologi Wonosari Baron ya, masuk ke subsistem hidrogeologi Wonosari Baron melalui sungai bawah tanah Bribin ya. Kemudian ini salah satu contoh hasil penelitian yang kami lakukan di kelompok studi Kars. Ini contohnya adalah kawasan Kars di Ponjong ya. Di bagian atas di mana warnanya adalah warna pink ini ya. Ini adalah batuan vulkanik ya yang berasal dari formasi semilir tadi. Kemudian yang warnanya orange ini adalah kawasan Kars di subsistem hidrogeologi Ponjong. Nah, ini kita lakukan tracer test, jadi pelacakan sungai bawah tanah baik melalui pemetaan gua ataupun dengan tracer test, jadi menggunakan tadi larutan dye tracer tadi. Kemudian kita tahu konektivitasnya, jadi di sini digambarkan ada titik-titik warna merah adalah ponor atau swalet, nah, adalah tempat masuknya sungai bawah tanah ya, ke dalam sistem sungai bawah tanah. Nah, kemudian ini garis-garis warna hijau ini menunjukkan arah aliran dari sungai bawah tanah ya, diperkirakan seperti itu. Kemudian muncul kembali, jadi setelah sungai bawah tanahnya, sungai permukaannya masuk ke dalam sungai bawah tanah, kemudian sungai bawah tanahnya tadi muncul di mata air atau resurgence ya, pada titik-titik berwarna biru. Nah, ini fenomena di kawasan Kars seperti ini. Jadi ada imbuhan alogenik yang berasal dari wilayah yang warnanya pink dengan wilayah yang warnanya oranye, ini kita sebut namanya autogenik ya, imbuhan autogenik. Nah, kemudian pada subsistem hidrogeologi Sadeng, yakni bagian timur dari Kabupaten Gunung Kidul, ini gambarannya seperti ini. Nah, ini di bagian kiri, ini bagian utara adalah wilayah di subsistem Pracimantoro ya, Giritontro. Sehingga ini digambarkan muncul mata air di sebelah kiri ya, kiri atas. Kemudian juga digambarkan muncul ya di bagian kanan ya. Jadi keluar ke dua arah, tetapi yang kiri adalah subsistem hidrogeologi Pracimantoro Giritontro, sedangkan yang kanan adalah subsistem hidrogeologi Sadeng ya. Nah, kemudian pada subsistem hidrogeologi Panggang ini juga unik ya. Ini mengapa tidak muncul sungai alogenik pada subsistem hidrogeologi Panggang, karena pada bagian utara dari subsistem hidrogeologi Panggang ini dibatasi oleh patahan opak ya, sehingga kemudian justru muncul mata air yang mengarah ke arah utara. Dan pada subsistem hidrogeologi Panggang ini diperkirakan beberapa muncul mata air di tengah laut dan beberapa juga telah diketahui muncul di dekat laut atau kita kenal namanya submarine spring ya. Nah, ini adalah salah satu mata air yang muncul di subsistem hidrogeologi Panggang, misalnya adalah mata air Bekah ya di pantai selatan. Kemudian yang di bagian utara ini misalnya ada Gua Cerme, Guntur ya. Kemudian yang mengalir ke arah sana ada mata air yang keluar dari Gua Bangsri ya, ke arah utara.
Ini juga merupakan subsistem hidrogeologi panggang yang dicirikan debitnya ini umumnya adalah debit mata air dengan debit yang relatif kecil. Mengapa demikian? Karena satu, tidak ada imbuhan alogenik, yang kedua tadi subsistem hidrogeologi panggang ini aliran air tanahnya itu mengalir ke arah utara, ke arah barat, ke arah selatan, sehingga dengan wilayah tangkapan yang kecil ini menyebabkan debit mata airnya juga menjadi kecil ya, karena terbagi menuju ke arah utara, ke arah selatan ataupun ke arah baratnya. Tidak seperti subsistem hidrogeologi Wonosari Baron yang selain diimbuh oleh alogenik juga fokus ke aliran air tanahnya difokuskan ke dalam satu sungai bawah tanah, sehingga mata airnya menjadi sangat besar, misalnya mata air Baron dan mata air Ngobaran. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya terkait dengan hidrogeologi kawasan Kars Gunung Sewu. Bersama dengan video ini kami lampirkan juga sebuah karya tulis ya berjudul Hidrogeologi kawasan Kars Gunung Sewu. Semoga memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.